Dijuluki sebagai pelopor perlawanan tanpa kekerasan di Indonesia, Samin Surosentiko, demikian namanya, adalah salah satu tokoh pemimpin yang memiliki kontribusi besar dalam melawan penjajah. Jika kita mengenal Perang Aceh, Perang Jawa, Perang Padri, dan lain sebagainya, maka kiprah perlawanan Samin Surosentiko justru mengedepankan jalur tanpa kekerasan. Katakanlah lewat gerakan-gerakan dan ajarannya seperti menolak membayar pajak, menolak menaati peraturan pemerintah kolonial, menolak memberi dan diberi, dan lain sebagainya. Beberapa sumber bahkan menyamakannya dengan Mahatma Gandhi, seorang nasionalis India yang juga menggelorakan perlawanan tanpa kekerasan dalam melawan pemerintah kolonial Inggris. Inilah sejarah Samin Surosentiko, pelopor perlawanan tanpa kekerasan, Mahatma Gandhi-nya Indonesia. (1859) di Ploso, sebuah wilayah di Blora, Jawa Tengah. Samin terlahir dengan nama Raden Kohar. Ayahnya bernama Raden Surawijoyo yang merupakan seorang priyayi rendahan dari Bojonegoro. Raden Kohar masih mempunyai pertalian darah dengan Kiai Keti di Rejek Besi Bojonegoro dan Pangeran Kusumoningayu yang berkuasa di Kabupaten Sumoroto. Kini wilayah itu adalah salah satu daerah di Kabupaten Gunung Agung. Raden Kohar menjalani masa-masa mudanya sebagai seorang petani. Dikabarkan ia memiliki sawah, ladang, dan 6 ekor sapi. Namun latar belakang dan garis keturunan itu faktanya tidak membuatnya tinggi hati. Ia hidup pada saat Indonesia atau lebih tepatnya Hindia Belanda berada di bawah kekangan dan eksploitasi pemerintah kolonial Belanda. Dengan mata kepalanya sendiri, ia telah melihat begitu buruknya praktik-praktik pemerintah kolonial kala itu. Hingga pada 1890 dilepaslah jubah prianya itu dengan mengganti namanya dari Raden Kohar menjadi Samin Surosentiko. Sebuah nama yang memiliki kesan wong cilik supaya ia bisa lebih merakyat. Pergantian nama itu diikuti oleh penyiaran ajaran-ajarannya, Saminisme. Samin pertama kali menyebarkan ajarannya di Desa Klopo Dhuwur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tidak hanya sampai di sana, ajaran-ajaran Saminisme semakin meluas, mulai dari pantai utara Jawa sampai ke perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pokok-pokok ajaran Saminisme berasal dari sebuah buku yang sudah dianggap sebagai kitab suci bagi masyarakat Samin. Buku tersebut adalah Serat Jamus Kalimo Sodo, suatu kitab suci yang terdiri dari beberapa buku. Dari sanalah pedoman ajaran-ajaran Samin Surosentiko seperti jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka mencuri, bersikap sabar, tidak sombong, jujur, dan saling menghormati. Dahulu, masyarakat Samin bahkan sampai menolak untuk berdagang dan tidak menerima sumbangan dalam bentuk uang. Sebab bagi mereka, dari hal-hal tersebutlah terdapat unsur-unsur tidak jujur. Terlepas dari itu semua, ajaran Samin Surosentiko yang paling terkenal hingga saat ini adalah praktik perlawanan tanpa kekerasannya. Semangat perlawanan tanpa kekerasan itu digelorakan dengan cara menolak membayar pajak, menolak memberi dan diberi, menolak menaati peraturan pemerintah kolonial, menolak bersekolah, dan lain sebagainya. Cara-cara tersebut dapat mempan adalah karena argumen-argumen masyarakat Samin yang cenderung pura-pura tidak tahu dan mengesalkan. Memang, hal tersebut terdengar sepele, tapi nyatanya itu cukup mempan. Seperti pada saat mereka dimintai pajak, dikutip dari tirto.id, sebuah percakapan antara si patih si perpanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda dengan seorang petani yang dicap sebagai orang Samin. Kamu masih utang 90 sen kepada negara. Saya tak utang kepada negara, jawab petani yang dicap orang Samin itu. Kamu harus bayar pajak. Wong singkep tak kenal pajak, jawab si petani singkat. Disuruhnya opas polisi pribumi untuk menampar wajah si petani. Namun si petani bersikap tenang tanpa balas. Apa kamu gila atau pura-pura gila? Cecar patih. Saya tidak gila atau pura-pura gila, jawab si petani. Pada tahun 1903 di Blora, populasi masyarakat Samin sudah berkembang menjadi 772 jiwa. Mereka tersebar di 34 desa di sana.
Pada mulanya, pemerintah kolonial Belanda tidak melarang ajaran Saminisme dan tidak pula terlalu pusing dengan hal tersebut. Namun, keputusan yang meremehkan itu nyatanya salah besar. 2 tahun kemudian, pada 1905, gelombang penolakan membayar pajak oleh masyarakat Samin mulai mengganas. Hal tersebut diikuti oleh meningkatnya jumlah masyarakat Samin dari ratusan menjadi ribuan. Tercatat, pada 1907, Samin Surosentiko memiliki pengikut sebanyak 5.000 jiwa yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemerintah kolonial Belanda mulai kewalahan menghadapi perlawanan tersebut. 8 November 1907, gerakan masyarakat Samin telah mencapai puncaknya. Pada suatu acara, mereka mengangkat Samin Surosentiko dengan gelar Ratu Adil Prabu Pangeran Suryo Ngalam. Gerakan tersebut tidak lagi dianggap sepele oleh pemerintah kolonial Belanda. Begitu pula dengan bupati-bupati setempat yang memiliki loyalitas terhadap Belanda dan merasa dirugikan. Terbukti, selang 40 hari dari pengangkatan Samin Surosentiko itu, pada 18 Desember 1907, Samin Surosentiko dan 8 pengikutnya ditangkap di Rembang. Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, nasib mereka berakhir dengan dibuang ke Padang. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1914, Samin Surosentiko meninggal dalam pembuangannya itu. Hingga saat ini, kita masih dapat menjumpai masyarakat Samin. Orang-orang Samin faktanya lebih suka disebut sebagai sedulur singkep. Pemukiman desa sedulur singkep tersebar di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di perbatasan antara Blora dan Bojonegoro. Jumlah mereka kini tidaklah sebanyak dulu, seperti pada salah satu pemukiman masyarakat Samin di Bojonegoro. Di sana, jumlah mereka adalah 250 jiwa. Kini, mereka juga telah mengenal teknologi. Meski demikian, masyarakat Samin tetap mempertahankan ajaran-ajaran Saminismenya, seperti jujur, saling membantu, mencintai alam, dan sebagainya. Bagaimana menurutmu? Seperti apakah sejarah Samin Surosentiko dan masyarakat Samin perlu dimaknai? Lalu, apakah nama Samin Surosentiko patut dipajang di samping nama-nama pahlawan besar lainnya? Tulis komentarmu. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton sampai akhir ini. Aku bener-bener terima kasih. Jadi untuk sekedar info aja, kalau orang Samin itu sendiri sebenarnya adalah salah satu kebudayaan dari kabupatenku sendiri. Jadi aku tinggal di Kabupaten Bojonegoro. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk mengangkat tema ini ya guys. Jadi aku ingin minta maaf ke kalian semua apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan sejarah, apabila menyimpang dari fakta-faktanya. Ya, bagi kalian yang menyadari kesalahan itu ataupun jika sekiranya memang ada kesalahan, bisalah tulis di kolom komentar untuk sekedar koreksinya. Ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton sampai akhir ini. Tunggu videoku selanjutnya. Bye-bye.